Selamat datang kembali di Confucius ID. Sekarang saya akan melanjutkan manhwa kesukaan kalian, SSS Suicide Hunter. Berantakan sekali, aku bergumam. Itu gila. Di gudang tempat sinar bulan menyinari jeruji besi besar, heretik inquisitor tertawa. Wajahnya sangat cerah untuk situasi yang tidak berbeda dengan di penjara. Waktu aku kecil, aku sering berdandan seperti perempuan. Aku tidak tahu kalau aku benar-benar akan mendapatkan peran sebagai wanita muda. Ini adalah pengalaman hidup yang lain. Aku ingin sedikit energi positifmu yang tak terbatas. Dunia ini indah, King of Death. Berpikirlah positif. Apakah orang ini pernah berhenti tersenyum? Bahkan jika meteorit jatuh di depannya, dia mungkin akan berkata, "Oh, sungguh bencana. Dunia sudah berakhir. Mau bagaimana lagi? Kami melakukan yang terbaik." Kemudian dia hanya akan tertawa. Apa yang membuatmu begitu positif? Heretic Inquisitor menggoyangkan tangannya dan membuat segel tangan. Lalu dia berbisik pelan, "Teknik suci, transformasi." Cahaya mengalir melalui jari-jarinya yang ramping. Itu adalah teknik sakral yang dipatenkan dari Heretic Inquisitor. Sejak dia mengatakan transformasi, itu seharusnya menjadi teknik yang mengubah sesuatu. Pertama, aku tidak bisa melihat perubahan apapun berdasarkan penampilannya. Tapi begitu Heretic Inquisitor membuka mulutnya, aku menyadari apa sebenarnya transformasi itu. Bagaimana itu? Tiba-tiba aku merinding. Apakah aku terlihat seperti wanita muda? Suaramu. Iya, aku mengubah sedikit struktur pita suaraku. Heretic Inquisitor tersenyum. Orang-orang sudah memberitahu aku bahwa suaraku berkelamin dua. Sedikit penyesuaian membuatnya lebih sesuai. Tapi aku tidak bisa menilai suaraku sendiri secara objektif. Jadi gimana? Ini luar biasa. Kekaguman yang jujur keluar dari bibirku. Kamu memiliki aura seorang bangsawan yang bermartabat. Baiklah, jika kamu hanya tutup mulut. Terima kasih. Aku mengelus daguku. Tanpa diduga, kami memiliki peran sebagai pemeran utama wanita dan pelayannya. Tapi Heretic Inquisitor dan aku bisa mengatasinya. Heretic Inquisitor memiliki teknik sucinya, dan aku memiliki keterampilan regresi. Kita bisa menantang ini. Heretic Inquisitor mengintip dan melihat wajahku. Ekspresimu sedikit rileks. Sejak kamu kembali dari Chronicles of Heavenly Demon, wajahmu menjadi gelap. King of Death, kamu pasti telah membangun cukup banyak stres ketika kamu menyerang Apokalips. Untuk sesaat aku kehilangan kata-kata. Ya, tentu saja kamu kehilangan mastermu yang tercinta. Jadi aku juga khawatir dengan tim ini. Aku khawatir King of Death tidak akan bisa menunjukkan kemampuannya karena kesedihannya. Tapi kekhawatiranku tidak berdasar. Ngomong-ngomong, apa kamu bilang kamu bisa menebak emosi seseorang dengan melihat wajahnya? Iya, aku tidak tahu bagaimana rasanya menjadi depresi, tapi aku bisa memahaminya secara konseptual. Mesin akan berderit saat tersangkut. Stres mungkin adalah minyak manusia. Jika menempel dalam waktu lama, itu akan mengumpal dan menjadi sulit dibersihkan. Jadi berhati-hatilah. Menarik sekali. Apakah dia mencoba memahami manusia dengan caranya sendiri? Dia adalah seorang psiko, tapi dia adalah seorang psiko yang terpuji. Ngomong-ngomong, King of Death, ada apa? Ada sesuatu yang menurutku aneh dari sebelumnya. Apa yang salah? Dari pemahamanku, kami saat ini dipenjara secara tidak sah. Kebebasan bergerak kami ditekan. Itu juga caraku memahami situasi kita. Aku senang kita melihatnya dengan cara yang sama. Dan biasanya dalam kasus semacam ini, penjaga disiapkan untuk memantau para narapidana.
Jika tidak, kita tidak dapat mudah mencoba melarikan diri. Heretic Inquisitor memiringkan kepalanya. Sekarang aku tidak bisa merasakan kehadiran apapun di luar pintu, tapi aku benar-benar merasakan kehadiran di jendela. Di dunia ini, apakah mereka menempatkan penjaga di jendela, bukan di depan pintu? Pada saat itu, bayangan melompat dari jendela saat jeruji besi jatuh. Tidak masalah jika kamu membunuh orang itu, hanya saja jangan sakiti wanita itu. Bayangan itu memakai topeng di wajah mereka. Konsep pakaian mereka terlalu suram bagi mereka untuk menjadi tamu yang datang untuk memeriksa kami karena khawatir. Siapapun dapat melihat bahwa itu adalah serangan mendadak oleh penghancur gerbang yang tidak diinginkan. Bersinar, ya prajurit. Aku mencabut pedang suci. Pedangku bentrok dengan pedang penyerang. Bolak-balik tidak jauh berbeda dengan adegan serangan yang ditampilkan di film. Percakapan dapat diringkas dengan, "Siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu, tapi kami memiliki pendukung yang kuat. Baik lawanku dan aku sibuk mengayunkan pedang kami, tapi aku punya tipuan murahan. Sekarang, bersinar!" Pedang suci menyala. Penyerang yang matanya sudah terbiasa dengan kegelapan menutup matanya rapat-rapat untuk sesaat. Dalam pertarungan pedang, hasil bisa diputuskan dalam sekejap. Aku berkedip secara bergantian dengan mata kiri dan kananku untuk mengamankan pedangku dan kemudian menyerang pergelangan tangan lawanku. Sebuah jeritan bercampur dengan suara seperti marmer. "King of Death, kamu tidak bisa membunuh mereka semua. Kita perlu mencari tahu dalang. Jadi selamatkan beberapa." Aku melakukan apa yang dia katakan. Heretic Inquisitor juga memainkan peran aktif saat ujung gaunnya berkibar. "Mustahil, ini bukan gadis biasa." Para penyerang tercengang. Mereka tidak terlalu terampil. "Tidak, apakah kemampuan kita yang terlalu hebat? Ikan kecil yang bahkan tidak bisa menggunakan aura tidak bisa menangani kita." Faktanya, keempat penyerang dengan cepat dikalahkan. Salah satunya dibunuh oleh Heretic Inquisitor selama pertarungan. Heretic Inquisitor dengan lembut menyeka darah yang ada di wajahnya dengan lengan bajunya. Para penyerang menatap Heretic Inquisitor. Wajah mereka pucat karena ketakutan. "Ku dengar dia adalah gadis bangsawan yang lemah. Bagaimana ini bisa terjadi?" "Semuanya, kamu punya 3 pilihan." Heretic Inquisitor berseri-seri memegang belati. "Pertama, jika kamu memintaku untuk membunuhmu di sini, kamu akan mati. Kedua, aku dapat menyiksamu secara bergantian dan membuatmu mengungkapkan informasi penting apapun. Ketiga, kamu dapat dengan patuh mengakui segalanya dan kamu tidak akan disiksa atau dibunuh. Opsi yang mana yang kamu pilih?" Orang yang tampaknya paling tua di antara para penyerang mengejek. Itu adalah pria yang pergelangan tangannya aku patahkan. "Jalang gila, aku lebih baik mati." "Baiklah." "Apa?" Gaun Heretic Inquisitor berubah sedikit lebih merah. Suara perkusi yang tumpul terdengar di seluruh gudang. Kepalanya jatuh ke lantai. 2 penyerang tersisa. Semuanya, apakah kamu sudah selesai menentukan pilihanmu? "Tolong selamatkan kami, Nona muda. Kami baru saja disewa untuk melakukan ini. Sulit untuk bertahan hidup di dunia ini." "Aku mengerti." Kemudian, "Tapi saat aku memahami situasimu, kamu harus memahami posisiku. Beritahu kami kenapa kamu menyerang kami. Sebagai gantinya, aku akan membiarkanmu hidup." Aku rasa aku membuat banyak konsesi dalam kesepakatan ini. Para penyerang goyah. Kamu tampaknya ragu-ragu. Aku mengerti. Aku akan sedikit membantumu sehingga kamu dapat mengambil keputusan. Saat kamu mengatakan bantu kami, aku akan membantumu menjadi bugar. Seperti biasa, Heretic Inquisitor itu tersenyum. Rasa sakit adalah bukti bahwa kamu masih hidup. Ketika rasa sakit seseorang mencapai puncaknya, naluri bertahan hidup seseorang juga memuncak. Baiklah,
Aku akan memaksimalkan keinginanmu untuk hidup. Ampuni kami, tolong selamatkan kami, ini gila. Aku campur tangan karena genre akan berubah menjadi romance rate 19 pada tingkat ini. Tunggu sebentar, Heretic Inquisitor. Kenapa? Kamu tidak harus melakukannya seperti itu. Tolong serahkan padaku. Heretic Inquisitor membuat ekspresi bingung. King of Death, apakah kamu pandai menyiksa? Kecuali kamu sangat ahli dalam hal itu, aku sarankan kamu membiarkanku menangani ini. Aku seorang spesialis interogasi. Tidak perlu menyiksa mereka. Dan juga tolong bersihkan wajahmu. Aku menyerahkan sapu tangan kepada Heretic Inquisitor dan berdiri di depan para penyerang. Para penyerang menghela nafas lega. Aku merasa kasihan pada mereka. Tapi aku tidak akan bermurah hati kepada orang-orang yang menyerang kami lebih dulu. Tuan, izinkan aku menanyakan sesuatu. Apa itu? Kamu datang melalui jendela saat kamu menyerang barusan. Batang besi terlalu mudah dipotong. Apakah kamu mendengar bahwa kami akan terjebak di sini dan memotong jeruji besi terlebih dahulu? Para penyerang tidak menanggapi. Mereka hanya bertukar pandang satu sama lain. Namun itu tidak berarti tidak ada cara untuk menemukan jawaban yang benar. Hanya karena mereka tutup mulut, aku bisa melihat keadaan psikologis mereka. Aku mendengar bahwa seseorang wanita akan memasuki gudang. Sial, ku dengar dia adalah gadis biasa, tapi itu tipuan. Seperti yang diharapkan, para penyerang sudah tahu kami akan berada di sini. Saat kamu menyerang kami, kamu berteriak, "Tidak masalah jika kamu membunuh pria itu, jangan sakiti wanita itu." Apakah kamu mencoba untuk menculik wanita muda ini di sini? Mata para penyerang berkedip. Itu adalah permintaan untuk menculik wanita di sini. Klien berkata dengan tegas untuk tidak pernah melukai gadis itu. Itu sebabnya kami menyerang dalam 4 kelompok agar aman. Aku mendapatkannya. Aku mendesah. Saat aku menoleh ke belakang, Heretic Inquisitor sedang bekerja keras menyeka wajahnya dengan sapu tangan. Dia tampak seperti bayi hamster yang sedang menggerogoti biji bunga matahari. Aku rasa aku tahu siapa pelakunya. Telinga Heretic Inquisitor meninggi. Oh, apakah kamu benar-benar sudah mengetahuinya? Iya, aku ingin mendengar alasan King of Death. Mata Heretic Inquisitor berbinar. Aku mengangguk dan berbisik. Pertama-tama, pelakunya adalah seseorang yang sangat berkuasa. Mereka harus bisa menyewa 4 pembunuh yang dapat menyusup ke akademi, yang tidak mungkin tanpa mengetahui sistem keamanan akademi. Oh, masuk akal. Namun Heretic Inquisitor mengajukan pendapat yang berlawanan. Apakah pelakunya benar-benar perlu menjadi seseorang yang sangat berkuasa? Itu bukanlah istana kerajaan. Tampaknya relatif mudah untuk mengetahui keamanan akademi. Bahkan seseorang yang sedikit kekuatan atas nama mereka dapat melakukannya. Itu poin yang penting, tapi aku menggelengkan kepala. Ada satu lagi keadaan yang mencurigakan. Heretic Inquisitor, apakah kamu ingat yang diteriakkan nona muda yang jahat ketika dia mengusir kami? Heretic Inquisitor merenungkan apakah dia harus meletakkan sapu tangan di lengan bajunya atau tidak. Ya, aku ingat. Dia dengan jelas berkata, "Cepat bersihkan tuan dan pelayan itu dan singkirkan mereka dari pandanganku. Kunci mereka." Kenapa kamu bertanya? Dia tidak pernah menyebutkan di mana harus mengunci kita. Wanita muda yang jahat itu baru saja mengatakan untuk membawa kita keluar dari ballroom. Tapi para penyerang ini tahu di mana kami akan dikunci. Dan mereka memotong jeruji besi terlebih dahulu. Dan orang-orang yang membawa kami ke gudang ini adalah para pelayan dari wanita jahat itu. Mata Heretic Inquisitor. Memang bisa jadi wanita muda yang jahat itu adalah orang yang menyewa para penyerang. Yang harus dia lakukan hanyalah memberitahu para pelayan
di mana harus mendahului kami dan memberitahu para penyerang juga. Dan karena dia putri seorang Duke, dia memiliki kekuatan. Tapi itu terlalu jelas. Heretic Inquisitor mengelus dagunya. Aku adalah protagonis dari apokalips ini. Aku anak yang mulia, berselingkuh dengan putra mahkota. Jika wanita muda yang jahat itu mengusirku dan aku diserang di lokasi itu, bahkan seorang putri Duke, itu akan menjadi skandal yang tindakan jahat memiliki terlalu banyak beban politik. Heretic Inquisitor jelas cerdas. Dia memahami cerita aneh ini dengan sangat cepat. Dengan kata lain, wanita muda yang jahat bukanlah pelakunya. Pelakunya sebenarnya adalah orang yang ingin wanita itu muncul, seolah-olah dia pelakunya. Aku setuju. Dan pelaku sebenarnya ini sangat peduli dengan Heretic Inquisitor, sehingga dia mengatakan kepada para penyerang untuk jangan pernah menyakiti wanita itu. Tapi mereka tidak peduli apakah aku sebagai pelayan kepala meninggal atau tidak. Akhirnya pelakunya cukup kuat untuk membeli para hamba seorang Duke. Heretic Inquisitor tersenyum dengan matanya. Aku mulai melihat siapa pelaku yang sebenarnya. Kamu mungkin berpikiran sama sepertiku. Aku tidak tahu perasaan cinta, tapi aku tahu tentang kebiasaan seseorang dalam cinta. Jika pelaku sebenarnya benar-benar peduli tentang aku seperti yang dipikirkan oleh King of Death, para penyerang ini tidak akan pernah bisa memberitahu kami informasi pribadi mereka. Aku mengangguk. Mereka pasti menunggu di dekat sini agar bisa masuk kapan saja. Saat itulah pintu gudang itu rusak, debu naik dan sekelompok kesatria masuk. Di depan adalah seorang pria yang terlihat seperti dia tidak pernah Sylvia, apakah kamu baik-baik saja? Pria itu berlari ke arah kami dan memeluk erat Heretic Inquisitor. Rambut pirang yang tampak seperti mie ramen mentah bergoyang-goyang di udara. Dia tidak setampan Heretic Inquisitor, tapi pria itu juga tampan. Levelnya sekitar katakanlah 60% dari Heretic Inquisitor. Astaga, seluruh tubuhmu berlumuran darah. Ketika aku mendengar bahwa kamu telah diusir dari ballroom, aku sangat cemas dan datang untuk menemukanmu. Beraninya hal ganas ini terjadi, dan mungkin tingkat psikopatnya sekitar 60% dari Heretic Inquisitor juga. Tanpa berkedip sekalipun, pria itu memberi perintah. Lihat di sini, pergi tangkap pria yang mencurigakan itu sekarang. Aku akan menginterogasi mereka dan mencari tahu siapa di balik ini. Aku tidak tahu keluarga mana yang melakukannya, tapi aku tidak akan memaafkan mereka. Tidak peduli apa yang telah mereka lakukan untuk kekaisaran. Para kesatria menjawab serempak. Iya, kami telah menerima perintah yang mulia, Putra Mahkota. Nyonya Sylvia, jangan khawatir, aku akan melindungimu. Tidak peduli betapa kejamnya Putri Sang Duke. Aku satu-satunya pewaris kekaisaran akan melindungimu. Kamu hanya perlu mengandalkanku. Pria itu adalah protagonis pria dari The Tale of Stormwind Academy. Dan dia adalah putra mahkota yang jatuh cinta dengan Heretic Inquisitor. Itulah lanjutan manhwa SSS Suicide Hunter. Mohon maaf jika ada salah kata. Tapi jika kalian suka, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang.